Di sebuah desa di pedalaman Kalimantan, hiduplah satu keluarga yang sangat rukun, yang beranggotakan ayah, ibu, dan juga Tita. Tita merupakan anak perempuan mereka yang berusia 6 tahun. Walaupun masih kecil, kita sudah mengerti sekali loh bagaimana cara kita menyayangi lingkungan sekitar. Karena kita yakin bahwa dengan kita menyayangi ciptaan Tuhan, kita juga akan dicintai oleh Tuhan. Di pagi hari yang cerah di hari libur, Tita dan teman-temannya bermain. Mereka bermain di pekarangan rumah Tita. Tiba-tiba, beberapa mobil berwarna hitam datang ke daerah rumah mereka. Mobilnya besar, berwarna hitam. Kemudian, dari mobil tersebut keluarlah beberapa orang dengan bertubuh besar, menggunakan baju hitam serta kacamata hitam. Tita belum pernah melihat orang-orang itu, begitu juga teman-teman Tita yang lain. Kemudian, beberapa orang tersebut berjalan menuju salah satu rumah, yaitu rumah Tita. Tuk, 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 tuk. Permisi, kata salah satu orang tersebut. Dibukakanlah pintu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kata ibunya Tita, Ibu Ratna. Begini, Ibu. Apakah Ibu mengenal kepala desa yang ada di desa ini? Kami perlu menemuinya. Kebetulan kepala desanya adalah suami saya. Ada perlu apa ya, Bapak? Kami ditugaskan untuk mengamankan daerah ini. Karena daerah ini sebentar lagi akan melakukan pembangunan besar-besaran. Jadi saya harapkan Ibu menyampaikan kepada suami Ibu, kata orang tersebut. Oh, begitu ya, Pak. Bagaimana kalau misalkan Bapak berhubungan langsung dengan suami saya? Karena suami saya sedang ada rapat di desa kelurahan pusat. Oh, begitu ya? Ya sudah, berikan saja nomornya. Lalu, Ibu Tisa memberikan nomor ayahnya Tisa. Di hari berikutnya, Tisa dan teman-temannya pulang sekolah bersama dan juga ada didampingi oleh ibu guru. Mereka sekolah di taman kanak-kanak yang ada di ujung desa. Mereka untuk sampai ke rumah, berjalan kaki bersama-sama menyanyi dengan riang. Di tengah mereka bernyanyi dengan asyik, lewatlah beberapa mobil yang pernah dilihat Tisa dan teman-temannya beberapa hari yang lalu. Lalu salah satu teman Tisa berkata, bukannya mobil-mobil itu pernah datang ya sebelumnya Tisa? Mereka mau ngapain lagi ya? Kata teman Tisa, yaitu Sarah. Aku juga tidak tahu mereka mau ngapain. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan desa kita. Mereka berharap seperti itu. Namun, takdir berkata lain. Nah, teman-teman, mobil-mobil yang datang terakhir kali itu membawa beberapa kendaraan yang sangat besar. Tisa dan teman-temannya hanya pernah melihat di gambar yang ada di sekolah mereka. Kira-kira mobil-mobil itu mau ngapain ya? Kita simak cerita berikutnya yuk. Nah, ternyata mobil tersebut adalah mobil-mobil yang ditugaskan untuk mengerok tanah yang ada di desa mereka. Bayangkan teman-teman, bagaimana sih rasanya ketika kita sudah tinggal lama di suatu desa, tiba-tiba ada yang ingin datang menghancurkan desa kita. Apa yang harus kita lakukan? Tisa tahu jawabannya. Tisa tidak suka. Ternyata mobil-mobil pengerok pasir itu sudah beberapa hari di daerah rumah mereka. Dia dan teman-temannya ketika bermain di sore hari berdiskusi supaya mobil-mobil itu tidak jadi untuk mengerok tanah di desa mereka. Aku punya ide teman-teman, kata Tisa. Bagaimana kalau misalkan kita diskusi ke ayahku dan kita menghalangi paman-paman tersebut untuk menghancurkan desa kita, kata Tisa. Aku setuju banget, kata Sarah. Aku juga setuju, kata teman-teman yang lainnya. Tisa sangat merasa bangga dengan dirinya dan teman-temannya. Karena apa? Karena mereka sangat mencintai lingkungan mereka. Mereka tidak ingin desa mereka tercemar dan mereka tidak bisa melihat lagi hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang asri tumbuh di desa mereka. Pada malam hari, Tisa datang ke pangkuan ayahnya. Tisa mengadu,
Ayah, kalau boleh kita cerita sama ayah, kita nggak pengen desa kita ini hancur karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ibu pernah cerita sama Tisa bahwa kita harus menjaga lingkungan. Dengan kita menjaga lingkungan, Tuhan akan sayang sama kita, ya. Kata Tisa seperti itu. Ayah yang terharu melihat putri sekecil itu berbicara dan sangat peduli tentang lingkungan, sangat bangga. Ayah bangga pada kamu, nak, kata Ayah Tisa. Kamu masih kecil, tapi pemikiran kamu sangat dewasa. Ya sudah, besok ayah akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghalangi mereka merusak desa kita. Tisa sangat senang mendengar jawaban sang ayah. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Tisa dan ayahnya? Kita simak lagi yuk. Hari Sabtu merupakan hari libur Tisa dan teman-temannya. Namun, pagi ini Tisa bangun sangat pagi. Malah ibu sendiri kaget melihat Tisa bangun sepagi ini. Setelah selesai sholat subuh, Tisa langsung mandi, kemudian sarapan, dan mereka berkumpul di lapangan. Tisa bersama teman-teman mereka. Lalu Tisa berkata, "Teman-teman, sepertinya rencana kita hari ini akan berhasil. Aku sudah mendiskusikan hal tersebut kepada ayah," kata Tisa bantah. Yang benar kamu, Tisa. Iya, lihat saja. Paman-paman itu pasti kembali ke kota. Aku tidak suka melihat mereka merusak lingkungan kita, terutama rumah-rumah kita. Benar-benar, kata teman-teman yang lain. Tisa dan teman-temannya melanjutkan rencana mereka. Nah, rasanya aneh kan melihat anak-anak bekerja, namun tenang saja. Tisa sudah menugaskan kepada teman-temannya untuk mendiskusikan kepada orang tua mereka. Dan tentu saja, pagi itu penduduk desa sudah berkumpul di tempat pembongkaran tanah yang ada di desa mereka. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil barang-barang, menyembunyikan barang-barang, serta ada beberapa dari mereka juga yang mengambil kunci-kunci mobil pengorek tanah supaya mereka tidak bisa bekerja. Alhasil, ketika paman-paman dari kota datang untuk bekerja, mereka kehilangan barang-barang mereka. Mereka bertanya kepada penduduk desa di mana barang-barang tersebut, dan penduduk desa mengatakan tidak tahu. Tiba-tiba muncullah seseorang bernama Pak Regar. Pak Regar merupakan seseorang yang berasal dari Pulau Sumatera. Dengan logat Batak, dia berkata dengan para pekerja yang ada di situ, "Kalian kuminta pergi dari sini. Karena apa? Karena desa ini adalah milik kami. Desa ini adalah penduduk asli di sini. Aku adalah orang luar, namun aku menghargai desa ini dan menjaga lingkungan di sekitarnya. Kau lihat anak-anak ini, mereka adalah penerus masa depan. Mereka adalah penerus bangsa. Sudah waktunya kalian juga melestarikan lingkungan ini, melestarikan bumi ini. Jika memang kalian bekerja di sini, tunjukkan surat-surat, bukti-bukti bahwa kalian memang ditugaskan. Karena saya lihat selama ini tidak pernah ada surat-surat tersebut dan kalian hanya menyelonong masuk," kata Pak Reda sangat tegas. Nah, pekerja-pekerja itu sangat kaget. Kemudian datanglah seorang ibu-ibu cerewet sekali, yaitu istrinya Pak Reda. "Nah, bagus sekali ku tengok memang kalian ya. Kalian ini bekerja, membuang sampah sembarangan. Kalian tahu, anak-anak ini menjaga kebersihan sangat baik. Kalian malah orang dewasa tidak bisa mencontohkannya," kata ibu tersebut. Nah, mendengar perkataan Pak Regar dan istrinya, pekerja-pekerja itu ketakutan dan kalau tiba-tiba pergi. Itu membuktikan bahwa rencana mereka berhasil. Nah, gimana nih teman-teman kisah-kisah si penyelamat lingkungan? Lewat cerita Tisa, kita mengetahui bahwa tidak perlu menjadi dewasa untuk menjaga lingkungan. Sedari dini kita juga harus belajar mencintai lingkungan. Karena dengan kita mencintai lingkungan, kita juga akan dicintai oleh Tuhan. Lewat Tisa juga kita belajar bahwa orang-orang yang bermaksud baik di awal belum tentu memang baik.
Karena apa? Karena terkadang ada beberapa orang yang ingin meraup keuntungan sendiri dengan cara apapun, padahal hal tersebut salah. Demikianlah cerita Tisa si penyelamat. Demikianlah cerita Tisa si penyelamat lingkungan. Semoga teman-teman menyukai ceritanya dan sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.